Halo teman-teman, kami dari kelompok Bahasa Indonesia akan membawakan materi mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Namun sebelum masuk ke video materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama, kenalkan, nama saya Jessica Marvella Irianto dan di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu Catherine Yolanda, Patricia Lawrence Wang, Marcelino Sildika Abasi, dan Rexford David Nugroho. Oke deh, tanpa berlama-lama, yuk simak video berikut ini. Jadi, apa sih itu yang disebut dengan komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah cara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa sebagai mediatornya atau berbicara secara langsung menggunakan mulut. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah cara berkomunikasi tanpa menggunakan bahasa sebagai instrumennya, melainkan dengan menampilkan unsur anggota tubuh dalam penyampaiannya. Hal ini terwujud dari gestur tubuh, mimik wajah, dan gerakan anggota tubuh lainnya. Untuk lebih memahami materi, kami akan menyajikan roleplay berikut ini. Yuk disimak! Selamat malam pemirsa, pada kesempatan hari ini di podium kami telah hadir dua kandidat capres periode 2022 sampai 2027, yaitu Ibu Mas Catherine Yolanda dan yang kedua adalah Ibu Jessica Marvella. Dalam debat capres kedua ini, kami sudah mengangkat salah satu isu terhangat mengenai rencana pemindahan ibu kota sebagai temanya. Namun ada sedikit berbeda untuk topik debat kedua kali ini, karena secara spesial, pertanyaan yang akan diajukan itu adalah pertanyaan yang berasal dari para penanya itu sendiri, yang akan ditanyakan langsung oleh dua individu terpilih dari Jakarta dan Kalimantan. Baik, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam acara debat pada malam hari ini. Sebelumnya, sesuai dengan undian, kesempatan menjawab akan dimulai berurutan dengan kandidat pertama, Ibu Jessica Marvella. Dipersilakan kepada Marcelino dari Jakarta untuk mengucapkan pertanyaan pertama kepada Ibu Jessica Marvella sebagai kandidat pertama. Baik, selamat malam para kandidat terhormat. Sebelumnya, perkenalkan saya Marcelino sebagai perwakilan mahasiswa se-DKI Jakarta. Hingga saat ini, peran Jakarta sebagai ibu kota memberikan kami privilege yang memungkinkan Jakarta untuk membangun infrastruktur maju yang memerlukan biaya besar. Akan tetapi, jika ibu kota pindah, maka Jakarta otomatis akan kehilangan privilege tersebut. Bagaimana pemerintah berniat untuk mengelola manajemen dan distribusi sumber daya untuk kota kami ke depannya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Saudara Marcelino. Pertanyaan yang sangat kritis ya. Baik, jawaban saya adalah pemindahan ibu kota bukan berarti penelataran satu kota tertentu, yang mana dalam kasus ini adalah Jakarta. Selain itu, tentunya telah dilakukan banyak studi kasus dari awal perencanaan dan konsiderasi lainnya sebagai landasan untuk semakin memantapkan langkah pemerintah memindahkan ibu kota. Menurut data dan pengkajian yang telah kami lakukan, Jakarta sendiri dinilai sudah mampu, baik dari segi infrastruktur, SDA maupun SDM untuk beroperasi secara mandiri. Selain itu, sistem pemerintahan kita kan juga desentralisasi, sehingga mekanisme dari pusat pemerintahan pun tidak akan mengalami penundaan yang berarti. Baik, terima kasih untuk kandidat nomor 1 atas pandangannya. Pemaparan yang cukup rinci bagi pemirsa semua. Kini dipersilakan untuk tanggapan dari kandidat nomor kedua. Silakan. Baik, sebelumnya saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada jawaban Ibu Jessica, saya mendapat kesan bahwa Ibu Jessica ini kok agak kurang mempertimbangkan efek dari perpindahan ibu kota untuk Jakarta ya. Menurut saya, walau memang secara real Jakarta telah memiliki kemampuan untuk independen, namun sesuai perkataan dengan Saudara Marcelino tadi, kita tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa Jakarta mampu menopang fasilitasnya karena privilege peran ibu kota itu sendiri. Sebagai capres, saya sendiri telah merencanakan tahap rehabilitasi untuk Jakarta, terutama dengan berfokus pada perawatan fasilitas yang telah ada terlebih dahulu, daripada meneruskan proyek besar, karena intinya adalah menjaga kredibilitas agar Jakarta tidak menurun. Ya, bukan begitu maksud saya. Gini loh, biar fakta saja yang berkata bahwa Jakarta memang sudah mumpuni, bukan karena saya kurang Tapi dari mempertimbangkan. cara Anda mengatakan bahwa Jakarta itu sudah mumpuni, mengimplikasikan seolah ingin lepas tangan begitu saja, dan cuman fokus dengan... Lepas tangan dari mana? Mana kalimat saya yang menyiratkan tadi Anda bahwa sendiri yang bilang Jakarta sudah mampu. Loh, saya kan juga menekankan bahwa pemerintah tetap masih saja memegang pasti ada tanggung diskusi jawab dong penuh kalau ibu akan kota nasib setiap dipindah. kota yang ada di Indonesia. Mohon tenang. Ya, kedua capres tolong tenang. Baik, Ibu Jessica dan Ibu Catherine, harap tenang. Alokasi waktu sudah habis. Atas jawaban yang memuaskan dari kedua capres yang terhormat, saya ucapkan terima kasih. Ya, pemirsa, baru saja kita dengarkan pendapat dari para calon kandidat. Sayang sekali kita harus jeda sejenak, namun debat akan kembali lagi setelah iklan pada berikut ini.
Nah, dari contoh roleplay, kita bisa melihat ada beberapa pesan tersirat di dalamnya, seperti pesan kisenik yang tampak dari ekspresi wajah serius ketika moderator membawakan acara, maupun mimik wajah yang mengeras dan defensif saat salah satu argumen calon kandidat disanggah. Selain itu, tampak pula gestur tubuh tertentu seperti mengayunkan tangan. Hal ini bertujuan untuk lebih menekankan argumen yang sedang dilontarkan. Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa di debat kedua Capres periode 2021 sampai 2022. Memasuki sesi pertanyaan kedua, kesempatan menjawab akan dimulai dari kandidat kedua. Jika penanya pertama itu berasal dari DKI Jakarta, kali ini kami membawa penanya kedua ini dari Kalimantan, yaitu Patricia. Silakan, Patricia, boleh pertanyaannya. Baiklah, salam sejahtera kepada kedua kandidat. Perkenalkan, saya Patricia sebagai perwakilan mahasiswa Kalimantan. Ingin bertanya, apakah kedua kandidat dapat menjanjikan bahwa hutan di Kalimantan tidak akan terpengaruh? Ya, terima kasih Saudari Patricia. Pertanyaan tepat menyuarakan salah satu kekhawatiran utama warga Kalimantan ya. Sebetulnya perpindahan ibu kota ini tuh pada dasarnya memang memiliki pro kontra masing-masing. Tidak bisa dielakkan bahwa ya hutan pasti akan terpengaruh, soalnya ibu kota kan butuh sarana prasarana memadai yang membutuhkan lahan. Namun dalam rencana saya pastikan bahwa akan ada pembatasan wilayah serta pemfokusan untuk pengurusan prasarana, terutama bagi satwa liar dalam bentuk suaka marga atau wilayah cagar alam. Ya, terima kasih untuk tanggapannya. Ini cukup menarik dari kandidat capres kedua. Silakan kandidat capres pertama untuk tanggapannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, jawaban Saudari Catherine ini kurang mengenai sasaran ya. Tepatnya pembatasan sebanyak apa dan mekanisme apa yang akan dilakukan. Sementara itu, kandidat saya sudah menetapkan pemangkasan hutan hanya boleh dilakukan 20% maksimal. Dan kami sudah menilik lokasi yang ada di sana. Selanjutnya, kami juga akan mengatur jadwal untuk berkomunikasi secara langsung dengan suku setempat mengenai hutan yang notabene adalah pemukiman mereka. Selain itu, mengenai suaka, kami juga sudah mengkalkulasi hewan yang terancam punah dengan kelahiran masing-masing per tahunnya hanya sebanyak 10% saja. Sehingga kami memutuskan untuk memperketat penjagaan dan membangun lokasi suaka berjarak dari kawasan pemukiman. Ya, tanggapan yang sangat baik dari kandidat satu. Sebentar. Ini ide dari Bu Jessica itu kan intinya sama saja dengan ide saya, cuma ditambah detail data saja. Kok ide saya bisa dibilang kurang ngena di sini? Loh, justru detail ini yang masyarakat butuhkan karena mencerminkan kesiapan dari kandidat. Sedangkan mana data Anda? Itu menunjukkan kan bahwa Anda kurang melakukan riset dan kesiapan. Terlebih dahulu Hanya supaya bisa kita bisa Baik, kedua kandidat, mohon tenang. Nah, setelah kita melihat lagi role-play-nya, ada pula pesan lain yang berusaha disampaikan. Antara lain yaitu pesan proksemik yang tampak dari adanya jarak sejajar antar para calon kandidat yang menyiratkan nada kesamaan derajat, dan tata ruang yang menempatkan posisi moderator di tengah untuk menengahi apabila ada cekcok yang terjadi antar calon kandidat. Kemudian ada juga pesan artifaktual yang tampak dari busana yang mereka kenakan, memberi kesan formal dan terhormat. Selanjutnya, ada pesan paralinguistik yang tampak saat kedua calon kandidat saling beradu argumen, dari intonasi suara mereka yang meninggi, serta kecepatan berbicara mereka yang saling saut-menyaut. Selanjutnya, akan ada pula pesan berupa sentuhan dan bau-bauan apabila debat dilakukan secara luring. Nah, demikian adalah video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami ya. Kami sekelompok pamit undur diri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan sampai jumpa.